berdiskusi membicarakan satu buku terbaru ya, buku terbaru antologi puisi Obskur Indonesia, Terdepan, Terluar, Tertinggal, karya Martin Suryajaya. Ya, sebagaimana kita sudah tahu bersama, Martin adalah salah seorang penulis yang pada karya sebelumnya itu menulis novel Kiat Sukses Hancur Lebur, diterbitkan oleh Banana dan memenangkan penghargaan sastra Badan Bahasa 2018. Sebelumnya juga menulis Sejarah Estetika, diterbitkan oleh Gang Kabel 2016. Dan ini adalah karya terbaru dari Martin, puisi Terdepan ya, antologi puisi obskur Indonesia 1945-2045, Terdepan, Terluar, Tertinggal. Malam hari ini kita akan membicarakan buku ini, teman-teman. Tadi sudah disebut oleh Mas Wawan, kita ditemani oleh Mas Wawan Eko, Mas Dandi tadi yang ngebut. Ada Mas Wawan yang akan membincangkan buku ini. Bagaimana, Mas Wawan? Ada ya, Mas Wawan? Halo. Ya. Ya, Halo. Mas Wawan akan menceritakan kepada kita, akan sharing kepada kita bagaimana hasil pembacaan Mas Wawan terhadap buku ini, buku Terdepan, Terluar, Tertinggal. Ya mungkin pertama Mas Wawan dulu ya untuk Langsung aja nih. menyampaikan kepada kita. Ya, langsung saja nggak apa-apa. Oke, baik. Selamat malam kawan-kawan semua. Semoga baik-baik semua kabarnya. Terima kasih Mas Dandi dan kawan-kawan Pelangi Sastra Malang yang mengadakan acara kumpul virtual kita yang kesekian ini ya. Tapi pakai Zoom pertama kali ini ya. Kita masih terkaget-kaget dengan kecanggihan teknologi digital Zoom dan lain sebagainya. Ya, menyenangkan. Kita ngadakan bedah buku pertama kali pakai Zoom ya kayaknya hari ini ya. Sebelumnya kita sempat bicara dengan IG dan lain-lain ya. Terima kasih juga ke Mas Martin dan Mas Hamzah yang sudah hadir di sini, yang sebenarnya mengajak kita mengadakan acara ini biar kita bisa ngobrol dan ya jadi temu inilah ya akhirnya ya, temu idola gitu buat saya, ketemu Mas Martin yang tulisannya banyak saya baca, meskipun tidak mau mengklaim terlalu banyak, khawatir dites nanti jadi nggak usah. Yang Mas Hamzah juga pertama kali ketemu ini saya baca puisi terjemahan Bukowski-nya beberapa waktu yang lalu dan menarik, membahagiakan. Ada yang menerjemahkan Bukowski. dan kawan-kawan semua yang sudah hadir di sini senang bisa berkumpul dan bisa ya berbagi pembacaan atas buku. Kalau nggak ada buku baru dan nggak ada diskusi, kayaknya hari-hari ini sulit meluangkan waktu untuk serius membaca satu buku terus menuliskan sesuatu dan akhirnya cerita tentang buku itu ya. Untuk ini malam ini kita akan bicara tentang buku Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Saya tadi sempat nulis ya pembacaan begitulah atas buku ini dan saya tadi sudah sampai 1.500 kata. Terus istri sama anak saya ngejak keluar sore. Akhirnya ya berhenti sebentar lah. Dunia buku dan novel dan lain-lain harus menunggu keluarga. Nanti saya lanjutkan habis acara inilah. Oke. Tapi meskipun bukunya tulisannya belum selesai sepenuhnya, demi menghormati Mas Dandi yang sudah berusaha payah mengadakan pertemuan ini, saya bikin presentasi biar kayak di kampus-kampus itu loh, biar kayak webinar di kampus itu ada PowerPoint-nya dan lain sebagainya. Tapi harapan saya meskipun kayak diskusi di kampus-kampus, ini nanti tidak terjadi satu hal yang sangat mengharukan buat saya, yaitu biasanya pada menit ke-23 gitu, biasanya menit ke-23 gitu mulai ada pertanyaan di chat box. Link presensinya mana, Mas? Ada sertifikatnya nggak? Dan lain sebagainya, begitulah. Jadi ya semoga tidak terjadi seperti itu. Kalau sampai terjadi seperti itu, wah mengharukan sekali ini. Baik, kita biar perkenankan saya sharing dulu ya, sharing PowerPoint-nya, biar kayak serius. Mana ya? Oh ini. PowerPoint-nya saya pilih template yang khusus. Bisa dilihat ya kawan-kawan.
Saya pilih template yang khusus untuk acara ini dengan sayur mayur dan segala macam buah itu. Saya ambil gratis dari freetemplate.com dan saya pikir yang tidak senyambung mungkin lah. Yang paling nggak nyambung ya kayaknya itu yang paling cocok buat buku ini. Jadi inilah sayur mayur untuk 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Di pembacaan saya ini intinya bisa dirangkum dalam 3T, novel 3T ini, terluar, terdepan, dan tertinggal ini berpotensi untuk melakukan 3M. Ya, 3M di sini mengelabuhi, menjerumuskan, dan membius. 3M-nya beda dengan 3M yang memakai masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Itu tapi kira-kira ya begitulah. 3M saya cocok-cocokkan saja biar agak kelihatan serius gitu. Sudah ada usaha untuk membuat tema dan ada usaha untuk membuat singkatan. Kalau nggak serius, nggak mungkin saya buatkan singkatan loh ini. Baik, jadi klaim saya adalah buku ini terdepan, terluar, dan tertinggal ini bisa berpotensi untuk melakukan 3M, yaitu membius, mengelabuhi, dan menjerumuskan. Nah, kenapa sampai begitu? Pertama, soal mengelabuhi ini. Buku ini mengelabuhi karena bagi saya, ini novel berbulu antologi. Serigala berbulu domba, dan sesuatu yang berbulu sesuatu yang lain. Kalau kita lihat buku ini dari depan ya, sudah ada tulisan Antologi Puisi Obskur Indonesia, 1945-2045. Kata antologi puisi ini saja secara tanpa sadar, karena muncul di sini sebagai subjudulnya buku ini, langsung memberi kita gagasan bahwa sebenarnya ini buku antologi puisi. Tanpa berpikir panjang pun kita akan mengatakan ini buku antologi puisi. Dan ketika kita masuk, kita ketemu sama, oh ini ada ininya, ada penjelasannya seperti itu, terus ada daftar isi yang isinya nama orang dan judul-judul puisi, dan ada pertanggungjawaban penyunting yang judulnya di sini dari dapur penyunting. Seksi sekali ya, kesannya kayak Mas Hamzah itu dari dapurnya sana. Nah ini penyuntingnya dari dapur penyunting, tempat kreativitas bermula. Menceritakan tentang antologi ini. Tapi di dalam waktu ketemu Ida Nasution, namanya tentu akrab ya, nama Nasution nggak mungkin lah nggak akrab buat kita, apalagi yang besarnya di Orde Baru itu pasti akrab. Dan tapi nama Ida Nasution itu siapa? Kita taunya ada Irma Suryani Nasution ya, tapi Ida Nasution sendiri sebagai penyair kita nggak pernah kenal nama itu. Terus di dalam kita ketemu puisi-puisi yang ternyata ditulis oleh orang yang pernah memutuskan Khairil Anwar. Terus lebih masuk lagi kita ketemu puisi-puisi penyair yang ternyata fiktif semua. Bukan penyair beneran, fiktif semua, tapi gaya berpuisinya, nah itu yang sangat menyerupai penyair-penyair tonggak dalam sejarah Indonesia ya. Dan terakhir, setelah puisi-puisi tadi, ada satu epilog yang ditulis dengan sangat serius, judulnya Logika Falus dan segala macam yang seksi-seksi itu, dan penulisnya juga disebutkan kandidat Dr. Latrobe University dan lain sebagainya. Serius, seperti sebuah buku serius. Tapi ya tahunnya tahun 2045, jadi tidak mungkin nyata. Dan di belakang ada juga ini, ada blurbnya, kutipan dari dapur penyunting tadi, terus dari epilog, dan dari penerbitnya disebutkan juga. Terdepan, terluar, tertinggal adalah buku puisi debut Martin Suryajaya yang dieditori oleh Hamzah Muhammad yang ada di dapur, dan sekaligus buku kumpulan puisi perdana di Indonesia dengan banyak heteronim. Dan di bawah sendiri di barcode-nya ada tulisan puisi. Tapi saya sebagai pembaca yang sudah dapat buku ini dan sudah meluangkan waktu membaca, menggugat, bukan puisi lah ini kan fiksi, masa puisi gitu. Akhirnya ya dari sini saya bilang oke, ternyata ini sebuah novel, sebuah karya fiksi dengan bentuk yang tidak lazimnya seperti novel yang kita temui sehari-hari,
tidak ada narasi di sana, tapi ada cerita. Dan ceritanya pun terjadi kebanyakan tanpa diperantarai oleh narasi. Ceritanya terjadi di pikiran kita ketika kita mencoba melogika antara epilog, antara dengan isi bukunya, puisi-puisinya, dan juga pertanggungjawaban penyunting tadi. Dan disitulah muncul fiksi di sana. Dan itu menurut saya asik. Tapi bukan yang pertama kali di Indonesia. Dan di dunia tentu saja. Apa sih ya yang pertama kali? Dan saya pikir penulisnya juga tidak berpretensi untuk membuat sesuatu seperti ini untuk pertama kalinya sebelum yang lain membuat itu ya. Buku Martin Suryadja sebelumnya, Kiat Sukses Hancur Lebur itu juga begitu. Bentuknya adalah manuskrip novel, entah buku, entah apa, yang ditemukan oleh seorang kritikus sastra. Novelnya dari Anto Labil. Gitu. Nah, buku ini juga begitu. Dia novel tapi berbentuk lain. Kalau di dalam sastra kita mengenal novel-novel semacam ini sangat banyak tahun mulai awal abad 20 sampai akhir abad 20 ya. Kalau kita nyebut gerakan modernisme formal itu yang menggunakan berbagai macam bentuk, itu kita banyak menemukan karya-karya seperti itu. Terus di karya-karya postmodernis juga banyak yang memainkan bentuk itu meskipun tujuannya bukan lagi untuk mencari kebaruan di situ. Dan saya pikir buku ini melakukan yang semacam itu, memainkan bentuk itu, dan itu wajar saja karena memang novel itu sampai saat ini tidak bisa dipatok harusnya bentuknya itu seperti apa. Dan berbagai macam eksperimen telah terjadi dan itu mengasyikkan. Tapi buat banyak orang sepertinya buku ini mengelabuhi. Bahkan sampai penulisnya saja tidak mengakui kalau ini novel. Bagaimana orang mau percaya kalau ini novel kalau penulisnya dan penerbitnya juga tidak mengakui itu gitu. Dan beberapa resensi yang saya baca itu mengatakan ini sebagai kumpulan puisi dengan banyak heteronim. Di sini juga disebutkan heteronim. Padahal sepemahaman saya, heteronim itu adalah tokoh-tokoh atau penyair-penyair fiktif yang diciptakan oleh seorang penyair, tapi hidupnya ya di dunia kita ini. Jadi seorang penyair yang menggunakan nama yang lain untuk menyalurkan dirinya ke sana dan menyalurkan diri ke bentuk lainnya, ke orang lainnya di dalam imajinasinya itu menjadi karya lain. Misalnya kalau contohnya sekarang yang paling banyak dikutip ya ini ya Pessoa ya, Fernando Pessoa dari Portugal yang banyak menulis dalam bahasa Inggris itu, untungnya ya, jadi saya sempat baca. Dia punya satu buku yang isinya banyak heteronim. Heteronim itu orang yang dia ciptakan untuk menyampaikan puisi dengan gayanya sendiri dan sebagainya. Sementara di buku ini bukan buku kumpulan puisi dengan orang-orang ciptaan Martin yang hidup di dunia kita. Dia adalah kumpulan dari puisinya orang-orang yang hidup di sebuah dunia imajiner, sebuah dunia fiksi yang biasanya kita temukan dalam ya fiksi atau novel gitu. Jadi begitu. Makanya saya katakan ini bisa mengelabuhi karena ini novel tapi berbulu antologi puisi. Dan itu yang seperti itu selalu mengasyikkan kalau saya membaca. Soalnya belum masuk ke dalam isinya, diskusinya atau kritiknya yang segala macam itu kita sudah harus main-main di sana gitu. Jadi itu satu hal pertama yang ingin saya sampaikan mungkin. Selanjutnya adalah bahwa buku ini menjerumuskan. Ada beberapa hal sih yang buat buku ini menjerumuskan. Tapi pada umumnya tidak jauh dari dunia perpuisian Indonesia. Gitu. Karena memang ya kumpulan puisi-puisi ya. Yang pertama adalah di sini dia berbicara tentang kanonisasi. Dan kanonisasi, ya kita tahu kanonisasi itu usaha untuk mengumpulkan karya-karya tertentu atau penulis tertentu dalam satu kelompok dan akhirnya membuat orang menganggap bahwa ini adalah karya-karya terbaik, karya-karya yang harus dipelajari, karya-karya yang menjadi tonggak sejarah dan segala hal yang adiluhung seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh
Sulaiman H, ya, sekarang kita masuk ke dalam bukunya ya. Sulaiman H, si penyunting itu adalah dia membuat semacam kanonisasi ya, antologi, tapi untuk karya-karya yang tidak pernah disertakan dalam kanonisasi. Makanya disebutnya terdepan, terluar, dan tertinggal, seperti daerah-daerah 3T, tempat kawan-kawan kita dikirim untuk ikut Indonesia mengajar itu ya. Saya pernah punya sepupu yang ikut mengajar di Talaut kalau tidak salah ya. Ya, jadi kanonisasi yang dilakukan oleh Sulaiman H ini adalah kanonisasi yang sebaliknya. Jadi dia menggugat, ya tanpa sadar ya, dia menggugat kecenderungan kita untuk membuat antologi puisi-puisi terbaik, atau kumpulan penyair-penyair yang terbaik, atau periodisasi sastra dengan memilih penyair-penyair tertentu yang kita anggap sebagai tonggaknya, dan hal semacam itu, yang punya dampak negatif juga sebenarnya. Dampak negatif dari kanonisasi itu kan, kalau saya ambil dari ini ya, satu dua paragraf kecil dalam esainya Fredric Jameson, kritikus dari Amerika, yang Mas Martin pasti hafal di luar kepala, bangun jam 3 pagi disuruh cerita pasti bisa. Kalau katanya Fredric Jameson, kanonisasi itu bermasalah karena dia cenderung mengarahkan perhatian kita kepada karya-karya tertentu dan akhirnya mengabaikan karya-karya yang lain atau mengurangi perhatian kita ke karya-karya yang lain. Untuk konteks Amerika, tempat Jameson ini menulis, perhatian orang-orang Amerika itu cenderung terfokus ke buku-buku yang masuk ke daftar buku New York Times bestsellers atau daftar Booker's Prize atau Pulitzer Prize dan lain sebagainya. Hingga karya-karya dari dunia ketiga yang di luar Amerika, yang tak terjangkau oleh Amerika, cenderung tidak tersentuh. Padahal ya karya-karya dunia ketiga juga punya kualitasnya sendiri dan bisa dinikmati. Itu kanonisasi atau satu dampak negatifnya kanonisasi. Dan dengan melakukan pengumpulan karya-karya yang terluar, tertinggal, dan terdepan ini, si Sulaiman H ini akhirnya melakukan gugatan terhadap kanonisasi umum itu, dan itu sesuatu yang banyak jadi perbincangan kan di Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang. Di awal tahun 2000-an ada periodisasi sastra Indonesia itu, terus beberapa tahun yang lalu 2014 kalau nggak salah ya, 2014, 15, 16 itu ada 33 tokoh paling berpengaruh dalam sastra Indonesia yang ya kita tahu kok akhirnya mengakibatkan diskusi yang sangat tidak mengenakan dan dampaknya ke personal juga. Dan akhir-akhir ini kita dengar ada proyek pembuatan antologinya ini Ahmad Yuldan Elruin yang akhirnya berbuah polemik, diskusi panjang di Facebook dan lain-lain, yang akhirnya bubar juga itu. Jadi di sini ada gugatan terhadap upaya-upaya kanonisasi atau mengumpulkan puisi-puisi terbaik yang dampaknya adalah menutup perhatian kita dari puisi-puisi yang lain. Itu yang pertama tentang kritik terhadap kanonisasi. Dan itu ya satu hal yang bukan langsung menjerumuskan, tapi membuat kita di satu sisi punya penghargaan yang tinggi terhadap Sulaiman H ini, orang yang ya punya simpati kepada penyair-penyair yang tersisih dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita ketemu permasalahan kedua, yaitu bahwa ada beberapa tokoh dalam novel ini, yaitu utamanya Sulaiman H ya, karena dia yang mengawali buku ini, yang mengawali antologi ini. Bagi saya dia adalah orang yang tidak bisa diandalkan, atau istilahnya unreliable narrator ya, unreliable character. Dia nggak bisa diandalkan karena pertama juga dia bikin antologi ini dengan kayak tidak jelas ukurannya, menggunakan ukurannya adalah seleranya sendiri. Terus waktu masuk membahas para penyairnya itu, dia banyak fokus ke hal-hal yang sifatnya personal dan
yang paling parah adalah sepertinya dia tidak bisa benar-benar mengapresiasi puisi-puisi para penyair itu. Kita bisa lihat misalnya di bagian puisinya Gladys Suwandi, namanya sama persis sama ini ya, pasangannya Jeffrey Wawaruntu di tahun 90-an itu. Ya, di puisinya Gladys Suwandi itu, menurut dia yang menarik adalah bagaimana mungkin orang yang kaya bisa terus menulis puisi. Dia saking kepikirannya sampai keluar jalan-jalan dan main catur di Siskampling atau kembali lagi ke rumahnya. Itu berat buat dia membayangkan itu. Kenapa orang kaya menulis puisi? Tanpa sama sekali menyinggung bagaimana sebenarnya puisi itu kan menceritakan kalau si Gladys Suwandi ini seorang ibu rumah tangga yang meskipun berkecukupan, ternyata tidak banyak berperan dalam keluarganya. Dia memasak, merawat anak, terus suaminya pulang ngasih dia duit, dan ya bagaimana mungkin orang nggak menulis puisi dalam keadaan semacam itu, gitu ya. Dia kan dalam keadaan yang ya tidak mengenakan, ya tidak bahagia lah intinya. Terus ada lagi puisinya siapa lagi ya? Puisinya yang dia gagal baca juga. Sebentar, agak-agak di belakang. Aduh, kok ini ya, kok lupa ya. Oke lah, nanti kita lanjutkan lagi. Intinya, dia gagal membaca hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu tersembunyi dari puisi-puisi itu. Dan akhirnya menunjukkan bahwa dia ini bukan orang yang kompeten ya di dalam hal mengumpulkan penyair untuk menjadi satu antologi gitu. Nah, tapi bukan hanya si Sulaiman Has saja yang begitu. Laura Putri Lasmi yang di sini diceritakan sebagai kandidat doktor itu pun juga tidak bisa lepas dari kritik ya. Soalnya di sana dia ya benar bahwasannya si Sulaiman H. ini terlalu banyak perhatian ke penulis laki-laki dan mengabaikan penulis perempuan yang buat Indonesia di tahun 2045 itu tidak bisa diterima. Itu sangat seksis dan diskriminatif terhadap perempuan. Tapi ketika dia mulai masuk ke membahas penyair-penyair yang ada di sana, dia melakukan sesuatu yang menurut saya karikatural ya. Misalnya dia membahas bagaimana si Sulaiman H. ini terlalu fokus ke lokasi dan lokalitas yang diawali dengan huruf L. Dan L itu sama dengan huruf pertama kata laki-laki. Nah, ini kan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Apa itu bukan interpretasi yang berlebihan dan konyol? Dan sepertinya karikatural itu menunjukkan ya kualitasnya ini seperti itu. Dan dia mendapatkan itu dari seorang kritikus dari yang namanya ada Afrikanya, ada Eropanya itu. Dan dia seperti mengambil mentah-mentah teori dari Kanyi ke Mbappe Sylvia yang menulis buku tentang bagaimana memerangi diskriminasi terhadap perempuan dengan cara A sampai Z, mulai cara yang masuk akal sampai yang tidak masuk akal. Dan segala hal yang tidak masuk akal itu dijadikan bukti bahwa terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Jadi akhirnya kita ketemu sama seorang penyusun antologi yang tidak bisa diandalkan karena tidak peka terhadap karya sastra, dan di sisi lain ada penulis epilog yang terlalu peka sampai level yang konyol seperti itu. Jadi ini menjerumuskan lah buat kita kalau kita percaya dengan kedua orang yang seolah-olah agung ini. Itu yang kedua. Ada karakter yang tidak bisa diandalkan itu. Dan yang ketiga adalah, mana yang ketiganya? Bentar. Oke. Nah, yang ketiga ini ada karnaval sindiran ya kalau saya pikir. Banyak sekali persoalan puisi Indonesia atau persoalan kepenyairan di Indonesia yang di sini di masing-masing penulis ada yang menyoroti seorang penyair yang meromantisasi kepenyairannya, hidupnya yang terlunta-lunta dan dia begitu teriman dengan itu semua. Terus ada juga yang menyoroti seorang penyair digital yang begitu populer, begitu mengobarkan api perjuangan, sementara dia tinggal di tempat yang jauh dan tidak benar-benar masuk ke dalam itu gitu.
Padahal dia sudah membuat banyak orang beraktivisme secara digital pada masa era bebas kuota itu istilahnya. Jadi nanti itu ada era bebas kuota dalam imajinasinya buku ini. Dan juga ada sindiran ke penyair-penyair yang gemar residensi gitu ya. Tidak ada salahnya, saya pikir residensi karena memungkinkan kita kemana-mana gitu dan berkarya dengan melihat lebih luas, wawasan lebih luas. Tapi sepertinya sorak-sorai residensi itu sangat besar dan itu memang tidak banyak dibahas sebagai sesuatu yang negatif, tapi itu bukan perayaan yang jauh dari sastra yang sebenarnya kan, sebenarnya itu tidak benar-benar ke inti karya sastra yang sebenarnya, dan itu disinggung juga di sini melalui tokoh Siti Sundari, penyair transgender pertama di Indonesia yang merupakan seorang lelaki gay yang terjebak dalam tubuh perempuan gitu ya. Di situ disebutkan bahwa si Siti Sundari ini tidak suka residensi, tidak seperti banyak penyair lainnya. Karena alasannya konyol. Saya kayaknya tidak ceritakan alasannya, biar kawan-kawan baca sendiri, biar menikmati kejutannya. Soalnya ini kejutan yang ya salah satu bagian kenikmatan dari membaca buku ini. Jadi intinya adalah di buku ini banyak sekali kritikan terhadap puisi-puisi Indonesia yang sebenarnya juga tidak banyak dibicarakan karena tidak benar-benar berhubungan dengan karya sastranya itu sendiri. Tapi ya itu terjadi dalam perpuisian Indonesia dan mungkin pada level tertentu akhirnya berpengaruh ke kekaryaan juga. Dan itu dibahas juga di sini. Sedikit demi sedikit dari penyair-penyair yang ada di dalam antologi ini kita menemukan hal itu. Baik, jadi menjerumuskan juga kalau kita membaca buku ini dan tidak berlama-lama menikmati satu penyair ke penyair berikutnya dan mengabaikan keberadaan si Sulaiman Ha ini. Jadi kalau saya boleh menganjurkan selama baca buku ini selalu ingat Sulaiman Ha. Pasti ada hal yang mengagetkan di sana. Dan terakhir adalah buku ini membius. Dia membius karena dalam artian kita selalu bisa menikmati buku ini di setiap jengkalnya. Bukan selalu bisa menikmati buku ini ya. Kok kesannya sangat promotif sekali ya, mempromosikan sekali. Intinya ketika membaca buku ini, kita menemukan kenikmatan di bagian-bagiannya, meskipun kita tidak menyelesaikannya. Jadi di sini yang menjadi kenikmatan itu berbeda dengan membaca novel pada umumnya, bukan pada pengenalan tokoh, terus ada konflik, dan konfliknya berkembang, kemudian pada akhirnya mencapai sebuah klimaks, dan ada resolusi. Itu kan novel pada umumnya seperti itu. Dan biasanya istilah estetika semacam itu ada katarsisnya ya di bagian akhir. Ledakan emosi yang akhirnya membebaskan, dan segala macam itulah. Itu novel pada umumnya. Nah, kalau ini, sambil kita berjalan menikmati novel ini, kita mendapatkan kenikmatan terus. Oke, lucu, ada penyair yang namanya Yusrizal dan puisinya kayak penyair serupa dengan nama Afrizal Mauna lah begitu. Dan terus juga ada di akhir karirnya ternyata dia lompat tidak menggunakan bahasa sama sekali tapi menggunakan hal lainnya. Itu satu hal yang lucu. Terus ketemu lagi dengan penyair yang lain yang namanya kok agak-agak mirip dengan satu penyair dari Magelang. Dan judulnya, bukunya ternyata, bukan Nikah Ilalang, tapi Nikah Ilalang. Jadi kenikmatan-kenikmatan semacam itu akan muncul terus selama kita membaca buku ini. Dan itu juga yang sebenarnya terjadi dalam buku Kiat Sukses Hancur Lebur, buku novel Martin sebelumnya ya. Yang di Kiat Sukses Hancur Lebur itu kan ketika membaca kita mendapatkan kenikmatan itu sepanjang buku. Karena kenikmatannya, karena kalau nggak mempermainkan ini, mempermainkan pengharapan kita atau mempermainkan sintaksisnya, ya mempermainkan ini ya imajinasi kita. Tiba-tiba saja ada misalnya kata, kalau di buku Kiat Sukses Hancur Lebur ini ya, habitat lele yang paling lazim di ibu kota adalah
di atas wajan misalnya gitu. Kan itu satu hal yang tidak masuk akal, tapi kalau kita membacanya ya konyol dan bikin ketawa, dan ya kadang-kadang masuk akal juga ya. Terus ucapan-ucapan lainnya semacam panjang umur revolusi buah naga dan hal-hal yang semacam itu. Jadi selalu ada kenikmatan-kenikmatan kecil ketika membaca sampai akhir buku, dan itu yang sangat kita sayang kalau kita lewatkan. Jadi kenikmatannya membaca ini bukan kenikmatan yang menggunakan katarsis tadi, diawali dengan konflik, terus diawali dengan pengenalan, konflik, klimaks, dan resolusi. Bukan seperti itu, tapi kenikmatan yang ada di sepanjang jalan, sepanjang cerita itu. Bahkan akhirnya, sampai titik ekstrimnya, tanpa tahu plotnya seperti apapun, kita sudah menikmati buku itu. Dan itu yang menurut misalnya J. David Bolter di buku Digital Plenitude itu, ini estetika zaman ini, estetika zaman kelimpahan digital ini, yaitu estetika flow, bukan estetika katarsis. Saya berani ngomong estetika ini karena kebetulan di dalam bukunya Martin, Sejarah Estetika, itu dia belum bahas soal estetika flow itu ya. Jadi mumpung belum dibahas orangnya, saya singgung di sinilah begitu. Jadi itu dia menggunakan estetika flow yang sangat lazim di zaman ini. Misalnya dengan kenikmatan bermain video game yang kita menikmatinya di detik demi detiknya, ketemu satu level, menikmatinya, setelah selesai kita ke level selanjutnya, tanpa harapan adanya satu klimaks yang akhirnya membebaskan kita, seperti dalam teater tragedi atau seperti dalam novel pada umumnya itu. Atau kenikmatannya seperti mendengarkan EDM di konsernya Alan Walker misalnya. Kenikmatannya itu ya setiap lagu dimainkan dengan berbagai macam atraksi antar lagu, itu kenikmatan. Bukan kenikmatan seperti di orkestra yang di bagian akhir ada satu hal yang meledak dan akhirnya membuat kita puas gitu. Nah, itu yang menurut saya diterapkan dalam, bisa dirasakan dalam buku ini. Saya di sini tidak bicara soal apakah Martin meniatkan itu atau tidak. Yang jelas estetika semacam itu bisa dirasakan dalam buku ini dan bisa diidentifikasi keberadaannya. Dan itu menurut saya asyik saat membaca Kiat Sukses Hancur Lebur dan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal ini. Saya mungkin perlu membuat pengakuan ya. Ada kalanya kalau saya harus membaca satu novel dan waktunya mepet sekali, sudah saya perhitungkan kayaknya nggak bisa selesai. Ada kalanya saya lompat satu paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf untuk paragraf selanjutnya. Dan itu sangat wajar dan bisa dilakukan karena pada dasarnya otak kita ini adalah memiliki kemampuan untuk menghubungkan titik-titik gitu loh. Jadi ketika ada satu hal yang dilompati, asalkan tidak terlalu ekstrim ya, kita bisa kira-kira tadi apa? Kira-kira lubang yang kita lewati tadi apa? Kalau misalnya tidak tahu ya kita balik ke sana lagi, nggak ada masalah. Tapi kalau membaca Kiat Sukses Hancur Lebur ini kayaknya eman kalau saya lompati. Soalnya ada satu keasyikan di bagian ini yang tidak akan saya dapatkan kalau saya lewati untuk melanjutkan ke bagian selanjutnya. Begitu juga dengan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal ini. Mas Wawan mungkin 5 menit lagi mungkin Mas Wawan. Oh iya. Ya. Baik. Jadi itu 3 hal itu, dan ini membius kita ketika membaca novel itu, kita terbawa untuk menikmati. Dan ini saya ambil dari tadi dari J. David Bolter yang mengatakan itu di buku Digital Plenitude. Tapi sebelumnya ada psikolog Mihaly Csikszentmihalyi ini yang banyak berbicara tentang flow atau kenikmatan optimum. Kenikmatan optimum atau pengalaman optimum dalam bekerja atau dalam melakukan sesuatu. Dan pengalaman optimum itulah yang ditawarkan dalam buku misalnya Terdepan, Terluar, dan Tertinggal ini. Nah, itu tentang buku ini. Yang ingin saya lihat adalah bagaimana misalnya kalau Mas Martin Suryajaya ini menerapkan estetika flow ini atau sesuatu yang mirip estetika flow ini dalam menulis esai.
seperti apa ya bentuknya? Seperti apa esai yang bisa dinikmati di setiap jengkalnya tanpa harus menunggu di akhir sehingga kita bisa mengetahui tema besar dari tulisan itu. Jadi demikian saya tutup pembacaan saya. Pada intinya buku ini mengelabuhi bisa, atau dia bisa menjerumuskan, dan tapi dia juga bisa membius kita saat membacanya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wawan atas paparannya tadi yang sangat membantu kita untuk mengenal buku terdepan, terluar, tertinggal. Jadi kalau menurut Mas Wawan ini novel ya, prosa ya? Novel. Ya, novel. Bahasanya ya. Nggak prosaik tapi ya, tapi novel. Tapi novel, fiksi lah ya, novel fiksi. Iya, fiksi. Ya, berapa hari lalu memang waktu ke Mapanda saya waktu ambil buku ini dan buka di sana gitu kan, baca sekilas, baca dari prolog dari dapur penyunting itu, langsung nanya ke Mas Denny itu, loh ini beneran antologi puisi Mas gitu. Iya, kamu baca sendiri katanya. Tak coba perhatikan dari cover sampai ke belakang, ternyata benar ada tulisan buku kumpulan puisi perdana dan ada tulisan puisi, label puisi ya. Wah, ini beneran puisi nih kayaknya. Ternyata Mas Wawan bersikukuh ini novel ya. Iyalah. Ya, kalau menurut editornya, syukur di sini ada editornya. Kita kedatangan Mas Hamzah. Mas Hamzah, halo. Halo. Maaf. Ya. Nah, menurut Mas Hamzah gimana ini? Ini tadi Mas Wawan bilang kalau ini harusnya novel nih, bukan puisi gitu. Kenapa? Bagaimana? Ya kita ingin tahu juga karena Mas Hamzah kan editor buku ini ya, editor buku ini. Kesan pertama Mas Hamzah saat bertemu dengan naskah bukunya Martin ini seperti apa? Mungkin bisa diceritain ke kita. Oke. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih Pelangi Sastra dan teman-teman yang sudah mau nyimak. Aku menerima naskah ini kira-kira mungkin akhir Maret ya, 2020 ini ya, Maret lalu. Dan tentu tidak lepas dari tidak lepas membaca mempengenalanku dengan memaknai apa yang Martin ingin ajukan, tidak lepas dari pemaknaanku atas Kiat Sukses Hancur Lebur gitu. Ada semacam ada semacam keinginan Martin ingin main-main, tapi jangan asal main-main gitu. Yang aku rasain gitu sih. Ini apa nih kabar burung? Kira-kira kayak gitu. Dan pas nerima itu dari penerbit Anagram, katanya ya udah Zah, mau nggak? Mau aja gitu. Dan yang ngasih Doni, namanya Doni Ahmadi dari penerbit Anagram, ada di diskusi ini. Dan dia bilang kalau mau ya udah lu garap aja gitu. Tapi ini beneran nih Martin mau, tapi tanyain dulu. Ya udah Martin oke. Oh ya sudah, ya udah kami sebetulnya nggak deket. Aku nggak deket sama Martin secara personal gitu dah. Dan aku ingin ketika nerima pertama kali naskah 3T ini, aku sebisa mungkin karena udah terbebani sama Kiat Sukses Hancur Lebur ya, aku sebisa mungkin mengesampingkan apa yang ada di Kiat Sukses gitu. Jadi benar-benar total baru gitu aku mengenal Martin sebagai pengarang karya sastra ya. Dan teksnya itu kayaknya dari teksnya awalnya itu kayaknya memang ingin menampilkan diri sebagai puisi gitu. Ya sudah, aku coba memperlakukan teks 3T ini sebagai puisi. Nah, hal lain yang aku ingat ketika menyunting ketika menerima atau membaca awalnya membaca selama seminggu lah aku baca, itu tuh mengingatkan aku sama pengalaman menyunting antologi puisi dari Negeri Poci. Ada namanya antologi dari Negeri Poci. Itu aku garap sekitar tahun 2015 sampai 2017 lah. 3 antologi gitu aku nyortir semua penyair dari Nusantara. Dan rasanya tuh sama kayak gitu. Ada penyair yang
puisinya 5 halaman puisinya 5 halaman gitu, tapi biografinya 7 halaman gitu. Jadi macam-macam lah pengalaman-pengalaman yang mungkin yang bahasa yang Martin ingin ajukan itu obskur gitu. Nah, pengalaman ketika menyunting dari negeri Poci itu adalah bertemu dengan pengarang-pengarang obskur Indonesia, dan ini beneran gitu, yang memang punya semacam ambisi untuk memiliki posisi di tengah gelanggang sastra, tapi akhirnya ia tersampirkan dari gelanggang itu karena mungkin selain tidak punya akses, tapi karena pergaulan juga. Nah, yang diketengahkan oleh 3T itu adalah orang-orang tokoh-tokoh yang dikerahkan oleh Martin di 3T ini adalah orang-orang yang serupa apa yang aku temui selama menyunting antologi dari negeri Poci. Apakah hal itu baik atau buruk, itu bukan persoalan, tapi Martin sangat sadar bahwa ia tidak mungkin mengetengahkan puisi-puisi atau penyair-penyairnya tanpa pihak lain gitu. Pihak yang memoderasi semua semangat si puisi-puisi yang dibentangkan gitu. Makanya dimunculkan tokoh Sulaiman H. Selain mungkin strategi narasinya Martin untuk menghindari suaranya sendiri gitu, tapi juga mengutuhkan 3T supaya ya udah sekalian aja nih dibikin fiksi gitu. Nah, Martin pas kami sering diskusi ya, jadi kurang lebih naskah ini tuh digarap selama 5 bulan gitu, 5 bulan. Martin sempat nanya, ini kira-kira siapa ya yang bakal bertanya-tanya soal puisi 3T gitu. Terus aku bilang, ya mungkin yang akan merasa gitu, kayak merasa kayak berdecak gitu ketika membaca adalah teman-teman yang mungkin mengalami teks-teks kanon sastra gitu, dan menghargai sastra Indonesia melalui sejarahnya gitu. Jadi menghargai periodisasi sastra, menghargai angkatan sastra, menghargai kritikus sastra yang mendapuk tokoh-tokoh dalam sastra semacam itu gitu. Nah, semangat itu sampai sudah. Apakah aku perlu mencari tahu, misalnya menanyakan hal yang sederhana, Tin, ini lu ngambil dari mana sih? Ngambil dari Pessoa atau dari Roberto Buanyo? Aku nggak penting buatku itu. Jadi aku sebetulnya ingin mengenalkan pengalamanku, bahkan nggak mau kayak kenal sama Martin gitu. Jadi memperlakukan teks apa adanya aja. Jadi hal-hal yang aku edit itu benar-benar coba menopang semesta fiksi yang ingin dibangun Martin, dan meyakinkan bahwa premisnya jalan, terus kalaupun misalnya tokoh mayor itu bertemu tokoh minor, tetap punya signifikansi tokoh minornya terhadap puisi atau terhadap proses kreatifnya gitu. Dan kami juga sepakat ketika menyunting bersama itu dibantu sama Doni Anagram, kami juga sepakat bahwa riwayat penyairan si tokoh penyair ini tidak bisa dilepaskan dari puisi. Nah, itu mungkin semacam kausalitas yang agak lentur sih sebetulnya ketika kami menyunting. Tapi kausalitas itu bagaimanapun harus tetap ada gitu. Supaya termasuk ini ya. Termasuk strategi kan banyak suara di dalam buku ini ya. Betul. Ya, untuk memastikan satu puisi ini adalah suara si A, satu puisi adalah suara si B gitu ya. Itu kayaknya diskusinya juga alot di situ ya, Mas. Alot. Ya, pesan Martin cuma satu sebetulnya ke aku ya. Ke aku melalui Doni, bahwa aku cuma butuh aku cuma dibantu membeda-bedakan suara. Oh ya udah. Tapi kan suara tidak hanya suara kepenyairan, tapi kan artinya wah ini nggak cuma suara doang, Tin, nggak cuma puisinya doang nih, riwayatnya nih, ya udah deh. Nah, itu kerepotannya di situ. Jadi Martin ngasih satu kata gitu, suara yang sub-subnya itu suara penyairnya, ya. terus bergaul di mana ya, itu berlapis-berlapis itu yang bikin puyeng. Ada sekitar 20 halaman gitu, aku tulis tangan gitu, data gitu, Tin ini Tin gitu. Wah, ya udah deh. Akhirnya 5 bulan Mas ya? 5 bulan sih, lumayan. 5 bulan. Ya gitu aja dari aku. Iya. Mungkin saya ingatkan ke teman-teman yang bergabung
jika ingin bertanya, silakan bisa mengajukan pertanyaannya lewat teks di chat bisa, silakan. Atau kalau mau langsung ngomong, nggak apa-apa teman-teman. Bisa tulis nama dan bilang kalau ingin bicara ya. Nanti kami akan berikan kesempatan kepada teman-teman yang hadir untuk bertanya kepada Mas Wawan atau kepada Hamzah, bahkan kepada Martin langsung sebagai penulis. Ya, saya penasaran ke Martin sebenarnya, Mas Martin. Ini sebenarnya Mas Martin ingin apa sih di buku ini gitu ya? Kenapa sampai punya gambaran, punya keinginan untuk menerbitkan buku puisi dengan model seperti ini gitu ya? Dengan selain tadi sudah beberapa disinggung melawan, kalau tadi Mas Wawan kan nyebut ini novel, kemudian di dalamnya melawan kanonisasi kalau dunia perpuisian dan sebagainya. Kalau Mas Martin sendiri seperti apa menanggapi Mas Wawan tadi? Iya, terima kasih ya. Tadi pembacaannya baru nih berarti karena kan di pembacaan karena dibaca sebelumnya dengan cara novel ini, Mas. Iya, biasanya kan itu sebagai puisi. Tapi sebelumnya di waktu diskusi di mana? Di Atelier ya, sama Dianita, itu juga dibaca sebagai waktu itu naskah drama gitu. Jadi memang mungkin bisa dibaca dari segi yang novel, lain drama. Gitu. Tapi sebetulnya awalnya motivasi menulis itu kan karena diskusi sama Doni Anagram di sini ada juga tuh. Waktu di Atelier juga ada acara bedah karya novel, kalau nggak salah novela gitu. Dia si Doni Anagram ini mau menerbitkan seri buku kritik sastra. Dia menawarkan apakah aku ada naskah-naskah kritik sastra yang bisa dibukukan gitu. Terus ya udah pas itu terus aku pulang, aku cari naskah-naskah yang udah pernah aku bikin dan rasanya kok nggak memuaskan sebagai kritik sastra. Maksudnya terlalu kritik sastra gitu loh. Daripada jadi untuk menyampaikan ide-idenya itu nggak bisa, menurutku nggak pas lah disampaikan dengan cara itu. Nah terus aku cari cara, aku ngolah lagi beberapa tulisan-tulisan yang pernah aku bikin setelah Kiat Sukses kan. Nah dari situlah aku kepikiran ya udah kayaknya lebih tepat kalau aku ngomong kritik sastra aku sampaikan dalam wujud puisi gitu. Jadi memang aku niatnya nulis buku ini nih dalam konteks kritik sastra gitu. Jadi gimana kita mendekati persoalan sastra Indonesia itu, terutama yang aku tertarik kan juga hubungan interteks antara bukan hanya di dalam teks ya, teks sastra Indonesia yang tertuang di dalam kanon, tapi juga gimana sastra Indonesia itu dialami oleh para pelakunya, dan yang paling mengalami paling depan itu menurutku tuh penyair gitu loh, yang terpapar langsung kalau ada apa-apa itu loh. Misalnya tiba-tiba ada badai itu, yang keterangin pertama kali itu penyair, itu yang paling depan soalnya. Nah, aku ngelihat kayak gitu tuh, dibandingkan novelis ya, novelis kan punya banyak cadangan pekerjaan lain, bisa jadi ghostwriter, bisa jadi banyak hal yang lain lah. Prosa itu mata pencaharian yang sangat kaya sebetulnya kan, kalau dia mau gitu. Tapi kalau penyair itu kan betul-betul mengandalkan dirinya pada segelintir kata itu. Dan aku pikir itulah alegori dari sastra Indonesia itu kalau mau ngelihat tuh. Kalau aku mau menulis kritik tentang sastra Indonesia atau mengulas aspek rohaniah dari sastra Indonesia itu kayaknya pas kalau aku daratkan itu pada pengalaman hidup penyair-penyair, makanya kemudian bentuknya kumpulan puisi itu. Dan memang rencananya memang apa ya, puisi yang ini aku nggak terlalu ini apa namanya, pembedaan antara puisi sama prosa itu kan mungkin untuk keperluan industri atau sebagian juga untuk estetika, tapi dalam konteks ketika itu dialami itu sebetulnya nggak terlalu beda sih kalau aku ngelihat ya. Maksudnya kayak sejak dari Kiat Sukses pun kan aku cenderung mempersepsi prosa itu batasnya agak longgar gitu. Sama halnya dengan ini. Jadi kayak puisi sama prosa bedanya di mana, apakah di satu titik ini adalah puisi, di titik lain ini prosa, itu pembatasnya nggak terlalu jelas sih memang. Dan aku memang pengen mengintensifkan yang apa kekaburan itu, karena memang kalau dari segi pengalamannya kan sebetulnya sama ya. Pengalamannya kan sebetulnya sama-sama tentang gimana orang hidup di dalam situasi itu, di dalam sastra Indonesia itu. Nah, jadi dari segi motifnya itu sebenarnya masih meneruskan dari Kiat Sukses itu. Apa? Kayaknya aku akan cukup lama mengolah di itu sih, maksudnya motif seperti apa rasanya orang hidup di dalam sastra Indonesia. Itu topik yang atau tema yang menurutku menarik ya. Aku akan olah itu, aku sudah itu olah di mana Kiat Sukses itu sudah pernah.
di 3T ini sudah, dan rasanya juga masih belum kurang lah, masih belum cukup lah itu. Setelah Masih ini kurang, ada lagi berarti ya. ya, untuk tema itu ya. Setelah ini Seperti ada itu. lagi. Gitu sih. Ide-idenya sejak kapan, Mas? Ini buku ini. Jadi sebetulnya idenya waktu dulu aku setelah nulis Kiat Sukses tahun 2018 tuh sempat nulis satu manuskrip novel lagi. Sudah selesai, tapi nggak aku terbitkan karena setelah aku tulis selesai, terasa sekali ini pendirian sastra itu terlalu mengemuka gitu loh, kurang berjarak gitulah. Jadi khawatir sangat menggurui nanti teks itu. Jadi, dan di dalam teks itu isinya adalah biografi para pengarang penyair Indonesia sampai puluhan tahun ke depan. Gitu. Nah, sebagian dari itu adalah karya-karya puisi. Dan ada karya puisinya aku hadirkan di dalam naskah novel itu. Nah, waktu aku lihat bongkar-bongkar naskah lagi, aku pikir ini kayaknya mendingan aku mengolah dengan suara-suara puisi ini. Jadi mengolah dari puisi itu cuma sedikit sih yang dari sana ya. Ada sebagian teks yang aku ambil dari sana, misalnya kayak puisinya Yuyus Rizal itu ada satu diambil dari sana gitu. Tapi selebihnya tuh aku kembangkan dengan ide itu, jadi bahwa itu sebagai satu kumpulan puisi itu bisa bisa juga digunakan untuk memotret tadi pengalaman hidup di Indonesia, sastra Indonesia itu. Oke. Kalau soal ini, Mas, ini kan banyak tokoh bahkan sampai tahun 2045. Ini kan masa depan yang kita belum terbayangkan. Nah, membuat puisi yang ada di masa depan gitu. Kira-kira strategi Mas Martin ya, para kreatifnya mencari itu seperti apa? Alusinya misalnya mau dicari kemana? Kalau kita tahu di Rizal misalnya alusinya ke Hafizal Mana atau dan lain-lain ya. Nah, kalau yang di masa depan itu seperti apa, Mas? Iya, kalau ketika menulis tentang yang masa depan, selalu tantangannya tuh di aku tuh, aku akan menulis dengan gaya seperti tulisan-tulisan device itu loh. Tulisan cyberpunk yang penuh dengan robot, android, dan seterusnya itu. Padahal kan yang aku gambarkan temanya bukan itu ya. Jadi aku memang pengen mengambil masa depan tapi di pinggiran. Artinya sama dengan masa kini di pusat lah. Gitu. Jadi gitu loh. Jadi karena dia, walaupun dia masa depan tapi adanya di pinggiran, maka dia sama dengan yang terdepan di hari ini di pusat kayak gitu. Jadi kayak gitu pendekatannya. Jadi memang yang ditekankan lebih dari segi itunya orang-orang yang menjadi penyintas dalam sastra Indonesia itu, yang bertahan sekalipun sastra Indonesia tidak memberikan apa-apa gitu. Ya, dan asiknya menurut saya ya saat membaca ini banyak buat ketawa ya. Kayak semacam olok-olok juga sebenarnya terhadap dunia kepenyairan ya, dunia sastra kita. Mungkin teman-teman sekali lagi saya ingatkan kalau ingin bertanya silakan bisa menulis di chat ya pertanyaan-pertanyaannya. Kalau ingin ngomong silakan, nggak apa-apa juga sebutkan nama gitu. Nanti akan kami persilakan kepada teman-teman untuk bertanya langsung. Kalau ingin tulis saja nggak apa-apa. Ya saya ke Mas Hamzah lagi ini soal dari dapur buku ini, dapurnya siapa namanya Sulaiman. Ya, Mas Hamzah saat menggarap novel ini novel lagi karena awan ini. Ya, saya sempat kesan pertama itu menangkap ini sebagai novel juga sebenarnya. Ya, tapi tadi karena ini bisa juga dibaca sebagai tadi ya curahan Mas Martin untuk dunia puisi kita, dunia sastra kita. Bentuk paling memungkinkan menurut Mas Martin dengan cara seperti ini. Nah, menurut Mas Hamzah, bagian tersulit dari menggarap ini saat mengeditori buku ini gimana, Mas Hamzah? Oke. Sulit banget sih sebetulnya ketika garapin itu. Sulitnya karena kan ada sekitar 18 penyair ya, 18 penyair, terus ada 2 tokoh, pertama Sulaiman H yang memang mengepul naskah itu, yang kedua adalah Laura Trilaksmi itu yang meninjau kumpulan yang hasil kepulan dari Sulaiman H. Nah, ketika
aku terima naskahnya itu 3 penyair atau 4 penyair pertama itu sebelum Yusrizal, aku ngerasa suaranya, misalnya suaranya Martin tuh suara puisi yang dibuat Martin dari penyair yang dia ciptakan itu kerasa masih sangat 60-an gitu, 1960-an. Lirisnya liris 60-an. Misalnya puisi Ida Nasution itu kayak sensibilitas dari puisi Ida Nasution masih malah 1960-an bukan 1940-an gitu. Nah, kalau misalnya di puisi 1940-an itu ada yang rumpang dalam misalnya dalam pengucapan puitisnya gitu. Tapi aku juga sekaligus skeptis terhadap pembacaanku ketika membaca itu. Lu pengen kayak gini gak sih, beneran gak sih? Atau lu pengen setia sama sejarah sastra yang ada gitu, sama bentuk sastra yang ada. Nah, solusinya adalah mau nggak mau aku harus ketemu Martin secara langsung. Ini emang kayak gini Tin gitu. Nah, catatan-catatan pembacaan awal aku buat gitu. Jadi aku bikin semacam beberapa tahap gitu. Pertama aku bikin pembacaan tahap pertama, aku ngebaca terus aku kasih coretan gitu. Terus pembacaan kedua Martin ngerespon, itu tahap kedua. Terus kami ketemu lagi diskusi, aku ke rumahnya Martin, kami ngobrol gitu. Nah, jangkarnya memang ada pada kehendak Sulaiman H gitu. Nah, sebisa mungkin aku nyelamatin Sulaiman H dulu. Ternyata ketika aku udah setengah jalan, udah sampai Yusrizal gitu. Wah, enggak nih. Aku harus balik lagi nih di pembacaan tahap kedua itu. Aku harus balik lagi nih ngelihat Sulaiman H kurang apa gitu. Nah, aku jadi mikir misalnya di tengah pembacaan tahap kedua itu, aku jadi mikir kayaknya musuh penyair itu dari dulu itu adalah soal salah ketik gitu, salah cetak gitu. Nah itu yang nggak ada di kata pengantar sebelumnya gitu. Jadi aku saranin gimana Tin? Oh iya menarik Zah. Terus Martin membuat semacam kelokan bahwa salah ketik dan salah cetak itu adalah anak rohani sastra Indonesia. Wah itu kan jadi kayak apa ya? Jadi kayak penebalan dari saranku gitu. Penebalan dari saranku dan diskusi kami gitu, dibantu dengan Doni. Kemudian contoh yang tadi disebut Mas Wawan bahwa Gladys Wandi itu adalah orang yang sangat kosmopolitan gitu dan dia tinggal di rumah gitu, tapi tidak puisinya sangat domestik gitu. Kenapa gitu? Dan dia udah sangat kosmopolit. Nah, untayan kata-katanya Sulaiman H yang menyebut bahwa si pengarsip ini jalan keluar rumah terus main catur ketemu itu, sebetulnya aku bayangin itu suara Martin karena aku yang nodong Martin, Tin ini rasionalisasinya apa premisnya? Dia itu kosmopolit tapi nggak ada urgensi dia kenapa nulis puisi, ya lu bikin lanturan aja tapi sebisa mungkin show gitu bukan tell gitu. Nah, lanturan itu langsung nyampe dimaknai sama Mas Wawan kan misalnya bahwa ya wajar aja kalau orang yang kesepian ngurus anak capek terus dia nggak punya teman untuk ngobrol jadi menulis puisi, ya itu kan berarti sampai gitu semangatnya Martin. Jadi kerusuhan yang aku buat sama Martin, oh nyampe nih alhamdulillah. Untung berarti nggak terlalu tell gitu kan, kayak gitu sih salah satunya. Kemudian yang agak sulit ketika uraiannya Laura itu muncul belakangan gitu. Jadi semua naskah yang ada, semua tulisan yang ada di buku 3T ini sudah ada dari awal kecuali Laura gitu. Mau nggak mau kan aku dan Martin dan juga penerbit Anagram itu menjuxtaposisikan dua teks antara pengantar Sulaiman H dengan epilognya Laura. Gitu. Nah ternyata Laura ini yang dibuat Martin itu adalah Laura yang menjadi oposisi bagi semangatnya si Sulaiman H. Nah sebisa mungkin, oposisi yang kayak apa kita kan perlu menempatkan lagi, mengolah lagi gitu. Terus belum ada judulnya gitu. Nah, apa nih judulnya? Ada judul awal atau jelek gitu. Terus kami ganti gitu. Semacam itu sih. Apalagi? Kira-kira gitu sih yang susah tuh gitu tuh. Iya. Ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya bacakan. Ini ada dari Yudi Wibowo kepada Bung Martin. Apa ada hubungan antara Bustaman Albino dengan gulai yang terkenal di Semarang? Nah, ini pertanyaannya kepada Bung Martin.
Gimana, Nggak Men? ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu Mas Yudi nggak ada ya? Soal Bustaman albino dan gula itu nggak ada. Oke, ini ada lagi dari Reza. Reza Deni Niradap. Mas Martin dan Bang Gozi izin bertanya. Izin tanya nganu apa ini? Beberapa tokoh dan penyair referensinya ada di dunia nyata tapi diplesetkan kayak Dia Imut, Sutardi Djoko Damono dan lain-lain. Tapi ada beberapa nama yang yang tidak diplesetkan. Julian, kemudian judul puisinya Enrico Maladroit. Ini juga saya curiga plesetan dari tokoh anarkis Enrico Malatesta. Terus, nah sejauh mana pemelesetan itu diterapkan dan sejauh mana nama-nama real kayak Julian tadi itu digunakan? Nyun sewu. Mungkin langsung dijawab aja. Martin duluan, silakan. Oke, Ya, Martin duluan lagi. itu sebetulnya nama-nama itu kan plesetan nama itu udah di ini kan di mana Kiat Sukses sudah kayak gitu memang ya. Ada beberapa kayak Sutardi Djoko Damono itu adalah nama yang muncul di Kiat Sukses juga, bagian dari universe itulah. Nah, betul yang kayak Julian Assange itu dipertahankan gitu karena dia kan menjadi rujukan dari si Enrico Maladroit itu dalam puisinya gitu. Enrico Maladroit memang ada kaitannya dengan Enrico Malatesta, aktivis anarkis di Italia itu ya. Dan memang kan jadi apa ya, puisi nama-nama itu kebanyakan jadi kayak simbol gitu, maksudnya di kayak Bambang Lokajaya apa siapa, nah itu buat yang tahu alusinya akan bisa kenapa puisinya gini kayak gitu. Jadi memang sengaja ditaruh beberapa plesetan-plesetan nama seperti itu. Gitu. Itu sih dari aku paling. Mas Hamzah mungkin? Oke. Tadi aku udah bilang kalau sebetulnya Martin kan punya alasan lah ya ngasih teks yang udah ada gitu, teks awalnya lah. Terus aku nggak banyak bertanya soal hal-hal yang mendingan jangan kayak gini Tin gitu. Nah aku nggak kayak gitu. Tapi aku ya, Gunawan Muhammad nggak diplesetin misalnya atau ya misalnya Gunawan Muhammad. Kalau misalnya komentar Hairil Anwar sama Gunawan Muhammad, aku mungkin yang ngerasa bahwa aku nggak nanya ke Martin, tapi curigaanku adalah Martin ingin menempatkan Gunawan Muhammad benar-benar sebagai penyair yang utuh gitu di 3T mungkin gitu. Tapi itu terserah sidang pembaca ya. Aku sendiri nggak mengganggu gugat gitu. Aku tanya juga yang nanya si Doni, kenapa nggak Gunawan Mucikari gitu ketika diskusi terakhir. Terus Doni aku bisikin gitu, kayaknya memang Martin ingin menempatkan Gunawan Muhammad makomnya sangat kuat setelah Hairil Anwar gitu, dan Gunawan Muhammad kan merasa dirinya paling mungkin membaca secara fasih Hairil Anwar gitu, dan menurutku iya juga sih gitu. Itu sih misalnya dari yang tadi tuh misalnya Enrico Maladroit ya, itu kan tokoh apa sih ya, neo apa dia nyebutnya, neo anarkis kayak gitu, dan dia berada di konteks ketika digital sudah merebak gitu, era digital gitu, dan akses komunikasi serba digital gitu. Nah, peran gue adalah meyakinkan bagaimana teknologi ini bisa dimaknai aksesnya gitu. Bagaimana puisinya si Enrico Maladroit bisa ditempatkan di arena teknologi. Nah, salah satu puisinya makanya ada yang judul apa gitu, Manifesto kalau enggak salah ya. Itu tadinya itu huruf biasa gitu, huruf kecil ya, sesuai dengan sesuai dengan ejaan yang baku gitu. Nah, tapi aku pikir puisi yang Manifesto ini semacam statement gitu. Semacam uraian mendadak gitu. Macam uraian yang perlu didengar. Nah, aku usul ke Martin, bagaimana kalau ini kan rasanya kayak statement, bagaimana kalau semuanya huruf kapital dan beri tanda seru pada kalimat pada kata tertentu gitu. Terus Martin setuju. Oh ya, terus aku usul lagi, bagaimana kalau titi mangsanya diberi bahwa statement ini disebar di grup-grup WhatsApp dan di FB kayak gitu. Oke, boleh tuh katanya. Jadi ada semacam penebalan yang tadi aku bilang di awal. Ya aku
meyakinkan bahwa teks ini secara elementer beres dan bisa dimaklumi kaitannya dengan riwayat kepenyairan si penulis puisinya gitu. Kayak gitu sih. Oke. Ini ada dua terakhir ya sebelum kita nanti tutup karena sampai jam 9. Ini ada pertanyaan dari Ine Wulandari. Ine Wulandari izin berkomentar sekaligus bertanya. Menarik tadi ketika ada ungkapan penyairlah corong pertama yang akan ambruk ketika ada badai yang menerjang. Oh, ini tadi yang Bung Martin tadi ya. Saya yang mendengar ungkapan ini langsung berpikir bahwa ada sisi kelemahan dan ketidakberdayaan yang dimiliki oleh para penyair. Mengapa demikian? Mengapa penyair dan penulis novel seolah mempunyai ruang sekat yang tidak terjamah? Mohon diluruskan jika apa yang saya tangkap kurang tepat. Salam, ini Wulandari. Sama yang terakhir, ini karena berhubungan kayaknya ini, dari Barnabas R. Apa signifikansi menulis dengan menciptakan jarak dengan karyanya? Apa untuk Martin? Ya, mungkin Bung Martin dulu. Mungkin nanti minta Mas Wawan juga untuk menanggapi ya. Oke. Yang tadi soal itu ya, penyair itu ya. Penyair ya. Itu ini sih, kalau aku sih dari pengamatan sekilas ya, jadi aku sering dapat cerita-cerita ya tentang kehidupan para penyair atau pengarang Indonesia. Kalau pengarang itu jadi secara sosiologis kan berbeda itu. Kalau pengarang tentunya kan dia bisa menulis biasanya itu dengan struktur yang beres sehingga dia bisa bekerja dalam kapasitas sebagai wartawan, sebagai copywriter, sebagai macam-macam lain-lain lah ya, kok ghostwriter dan seterusnya. Tapi kalau penyair itu belum tentu bisa menulis dengan SPOK yang jelas gitu kadang-kadang di Indonesia kan. Jadi ketika mereka mesti menulis tulisan-tulisan yang sifatnya untuk kebutuhan yang untuk pekerjaan di luar sastra itu setengah mati gitu. Nah, jadi rata-rata kemudian ya menggantungkan hidupnya dari situ atau dari menjadi guru ekstrakurikuler di SMA, SD, SMP gitu. Dan itu saya jumpai di Semarang ya kan. Saya latar belakangnya dari Semarang, jadi pengalaman mau nongkrong sama teman-teman sastrawan penyair di Semarang di Taman Budaya Raden Saleh itu memberi wawasan saya soal itu gitu. Jadi ada semacam perbedaan nasib lah memang sebetulnya gitu. Kalau prosais itu relatif lebih bisa terintegrasi di dalam sistem link and match industri kita gitu loh, masuk sebagai bagian dari industri besar atau apa untuk dalam konteks yang lebih bisa menghasilkan uang lah seperti itu. Sedangkan kalau penyair itu betul-betul kayak yang dia sendiri yang ini, jadi nggak ada yang menjamin dia hidupnya akan seperti apa. Dan bahkan dalam banyak hal kan seringkali justru penyair itu menerbitkan buku atas biaya sendiri kan, jual motor untuk bisa menerbitkan buku puisi gitu. Nah itu kesaksian yang aku terima di mana-mana itu, maksudnya kayak dari itu hampir dan itu menurutku sangat ini ya, maksudnya sebagai cerminan yang terdepan dari sastra Indonesia itu ketangkep banget menurutku, maksudnya sebagai suatu citraan itu sangat kuat aku terima gitu tentang kayak gitu ya, gambaran bahwa penyair itu ada pada sisi terdepan dari sastra Indonesia, sehingga tadi yang kena angin, ketera angin ya dia dulu yang kena gitu. Nah itu menurutku gambaran yang secara historis juga muncul berulang kali dalam sastra Indonesia kan, misalnya kayak dalam debat tentang revitalisasi sastra pedalaman misalnya. Nah, citraan tentang pedalaman itu kan sebetulnya kan terdepan terluar tertinggal itu suatu tempat yang semacam sudut wingit sastra Indonesia gitu yang nggak tersentuh itu karena isinya serem, ada banyak jin, hantu segala macam itu di sana gitu. Yang tersentuh, yang terlihat kan yang kanon itu, yang justru yang bukan terdepan terluar tertinggal itu. Nah, jadi itu yang maksudnya menjadi satu tema yang atau motif yang menarik untuk diangkat secara puitis itu, citraan itu. Itu untuk yang tadi yang dari Ine Wulandari. Kalau misalnya tadi terkait soal signifikansi menulis jarak menciptakan jarak dengan karyanya. Menciptakan jarak dengan karyanya. Ya, itu sebetulnya ini sih kalau buat aku sendiri rasanya kayak menulis. Jadi kan karena kebutuhan di sini adalah menghadirkan berbagai macam suara ya. Jadi memang tadi aku awalnya minta ke Doni, ke Hamzah itu agar membantu untuk menseparasikan suara. Kalau misalnya dirasa masih ada penyair yang double suaranya tumpang tindih itu
tolong dibantu diperlihatkan di mana sehingga bisa diubah seperti itu. Nah itu yang kemudian proses editingnya lama dan seterusnya itu kan. Dan karena aku memang pengen menangkap itu, jadi menangkap satu motif yang sama tapi dilihat dari berbagai macam tubuh yang berbeda gitu, dilihat dari kacamata orang yang berlainan gitu. Kayak misalnya kan sebenarnya motif dasarnya kan sering sama kan, misalnya kayak Lindu Aji gitu mempersoalkan kedudukan Semarang dalam peta sastra nasional yang sepertinya nggak punya tempat itu Semarang gitu. Sama halnya diulang lagi nanti sama si Ambrol itu, Ambrosius Lantoro itu juga mengungkit soal sastra Indonesia gitu. Jadi semacam kayak gugatan-gugatan terhadap kok aku nggak dapat tempat dalam sastra Indonesia gitu, semacam kayak gitu-gitu ya. Nah itu yang menurutku menarik untuk dihadirkan dengan suara yang sendiri-sendiri gitu. Nah untuk menghadirkan suaranya sendiri-sendiri itu yang jadi PR tadi itu. Gitu sih. Iya. Jadi harus jarak tadi ya, pilihan kenapa buat jarak. Membuat jarak. Mas Wawan mungkin ada komentar soal ini, apa namanya, soal penyair dan penulis novel seolah mempunyai ruang sekat tadi. Kayaknya saya tidak berhak untuk menghakimi bahwa itu benar atau salah karena sudah banyak yang buktikan barusan ini. Ya. Tapi kalau saya boleh mengomentari soal membuat jarak ini, sepertinya di sini membuat jarak itu jadi urusan penting karena Mas Martin di satu sisi memang tadi menyampaikan ingin mengungkapkan sesuatu tentang perpuisian di Indonesia, tentang satu wilayah yang wingit di dalam sastra Indonesia, tapi juga tidak ingin benar-benar terdengar untuk memberikan kritik dirinya sendiri yang muncul di sana. Jadi dia ingin mewakilkan itu kepada orang lain. Jadi ya memang mau tidak mau tidak boleh ini muncul dengan suara ya, misalnya suara seperti Martin yang menulis buku sejarah estetika misalnya, atau Martin yang menulis artikel membuat nasi goreng tanpa nasi itu. Jadi dia tidak ingin menyampaikan seperti itu, jadi menggunakan suara orang lain, dan itu butuh usaha yang sangat besar ya berarti ya untuk membuat sebuah puisi yang sangat terpengaruh oleh lirisnya Chairil Anwar, tapi menyampaikan sesuatu yang lain, tapi orang bisa merasakan bahwa ini bukan Chairil Anwar, dia orang yang lain lagi. Ini penyair yang liris yang seperti Ida Nasution itu misalnya, liris yang domestik gitu ya. Atau seperti Gladys Suwandi, seorang yang mestinya ini feminis ya di masa itu, tapi dia mengungkapkannya dengan caranya sendiri yang mirip-mirip dengan puisi-puisi yang lain semacam itu. Atau seorang penyair yang bermain dengan bahasa seperti di sini ada Yusrizal itu yang menggunakan gayanya Afrizal Malna, tapi untuk mengatakan sesuatu yang lain. Menurut saya itu memang jarak itu bukan hanya antara Martin dengan penyairnya itu, tapi juga jarak antara satu penyair dengan penyair yang lain. Harus benar-benar terpisah begitu kan akhirnya. Ada banyak penyair. Tapi yang unik ya, saya menemukan bahwa yang unik adalah salah satu penyair terakhir yaitu Bustaman Albino. Bustaman Albino ini kan orang yang paling ganjil di sini ya setelah Yusrizal. Dan itu suaranya sangat antolabil sekali. Dan mempermainkan plesetannya, terus mengubah pengharapan kita. Misalnya mestinya ini mengatakan kata lain tapi yang dipakai adalah mancung, dan itu kan tidak masuk akal dalam kalimat itu. Dan itu terjadi. Jadi meskipun berbeda-beda, ternyata satu hal ini ada yang sangat mirip dengan antolabil. Makanya bagi saya ini buku ini satu pengungkapan lain atas concern yang sama yang juga ditampilkan di buku Kiat Sukses Hancur Lebur. Jadi keduanya di satu semesta yang sama begitulah. Kalau nanti suatu saat dibuat tetralogi apa gitulah ya, ini yang kedua, cicilan keduanya begitu. Jadi begitu, Ahmad. Ya, ini ada lagi pertanyaan, mohon maaf telat sekali, dari Julia Sastrawan. Wah,
Sastrawan. Aku ingin bertanya, kalau sudah ada yang mempertanyakan silakan saja. Kalau belum, aku ingin nanya, apa pertimbangan Laura? Seingatku hanya mengkritik 2 hal besar, yaitu sedikitnya penyair perempuan dan penyair-penyair yang ada dalam antologi ini sangat Jawa sentris, bahkan hingga menghadirkan screenshot Google Map-nya. Padahal kan ada banyak sekali sebenarnya hal menarik lain. Apakah ada pertimbangan kenapa menghadirkan 2 hal besar ini dalam kritiknya? Setelah membaca semua hasil karya penyairnya, Eriko yang bikin aku paling ngakak, lucu sekali. Ya, semua tokoh di sini lucu kayaknya. Kita selalu ketawa kayaknya. Ya, itu Bung Martin mungkin. Kenapa pertimbangan masukkan Laura? Tadi Mas Hamzah juga sudah cerita soal ini ya, epilog terakhir itu ya. Yang Itu sebetulnya bikin... Laura itu dari awal memang aku rencanakan ditulis oleh orang lain. Jadi memang bukan aku yang nulis itu, yang Laura. Jadi epilog itu aku mintakan ke beberapa orang lain. Jadi yang nulis bukan satu orang. Dan itu dicampur dengan cara yang seperti apa aku nggak tahu. Terus setelah beres, aku bahas bertiga bareng sama Hamzah sama si Doni kan. Nongkrong di atelier, ya kita ngetik bareng itu. Mananya yang harus dipangkas gitu kira-kira. Supaya nyambung dengan universe yang dibayangkan lah kayak gitu. Tapi selebihnya sebetulnya itu bukan bikinanku, jadi aku nggak bisa mengendalikan. Tapi memang sudah dari awal aku pesanin untuk ini ngegas aja nggak apa-apa, ngeritik dari segi misalnya representasi itu jelas tuh, karena nggak mungkin aku bisa mewakili suara 34 provinsi kan, itu setengah mati kayak bikin taman mini nantinya kan. Semua daerah harus ada rumah adat dan pakaian adatnya gitu. Jadi aku nggak mungkin itu, dan tentunya di masa 2045 persoalan representasi tetap menjadi satu isu yang penting ya dalam hal geografis ataupun gender gitu. Nah itu udah, makanya tulisan itu diawali dengan langsung ngegas itu, langsung mempersoalkan segala macam itu gitu sih. Tapi soal segi-segi lain yang kenapa nggak dibahas aku nggak tahu, karena mungkin waktunya juga mepet juga waktu itu kan, udah ini kan kayak gitu. Oke, tapi berarti semua isinya ya, semua kritik yang ditulis oleh Laura itu dari orang lain ya berarti? Memang ya. Oke. Termasuk sampai apa namanya, kritik huruf L ya. Oh iya termasuk itu. Mas Amar. Ya. Aku nambahin. Jadi kan disebut tuh di pengantar bahwa Sulaiman H ketemu Doni Ahmadi dari penerbit Anagram. Nah, Doni Ahmadi bikin tulisan di tahun 2045. Catatan pengantarnya si Sulaiman H. Jadi ternyata si Sulaiman H pernah deket sama Laura. Jadi gitu motifnya. Terus mereka kayak pisah jalan gitu. Mungkin gak jadian, kayak gebetan doang gitu. Ya, nanti bisa dikonfirmasi ke Doni Ahmadi, ada di diskusi ini. Nah, apa yang dia omongin. Itu jawaban gitu. Dari dapur ya, dapurnya Sulaiman. Iya. Ini kuelnya nanti ya. Ya, undang aja Doni tuh. Doni suruh ngomong tuh, Mas. Oke, teman-teman, ini terakhir banget ini dari Rektor UNED. Wow, Rektor UNED ini. 3T akan lahir sebagai apa? Wah, ini pertanyaan filosofis sekali ya. Sudah lahir. 3T akan lahir seperti apa? Ini sudah lahir, sudah bisa didapatkan, teman-teman, bukunya. Ini sudah bisa didapatkan di Pelangi Sastra. Silakan kalau mau beli, atau di buku online terdekat ya, kesayangan Anda. Ini gimana nih? 3T akan lahir sebagai apa? Mungkin dari penerbit bisa menjelaskan itu. Penerbit 3T, Doni. Akan lahir sebagai apa, Don? Ya, yang jelas ini lahir sebagai buku. Dan silakan nanti bisa dibaca sekali lagi, teman-teman. Buku ini sangat asik sekali. Seperti tadi, kalau mengutip kata Mas Wawan tadi ya, setiap jengkalnya kita akan menemukan ini ya, kenikmatan tersendiri setiap lembar dari buku ini, buku 3T, terdepan, terluar, tertinggal, antologi puisi obskur Indonesia 1945 sampai 2045. Silakan teman-teman, buku ini recommended sekali. Teman-teman bisa dapatkan di Pelangi Sastra, atau langsung hubungi penerbitnya, atau kalau ada toko buku kesayangan Anda, itu silakan. Ini saya sudah di Jiwil host. Silakan saya kembalikan ke host acaranya,
Terima kasih sekali lagi teman-teman atas kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih Bung Martin, Bung Hamzah, dan Terima kasih, Mas Bu. Wawan Terima atas kasih, waktunya teman-teman. malam hari ini. Ya, saya serahkan kembali kepada host. Ya, terima kasih Mas Muammar. Terima kasih, Saya Mas. mewakili Dandi karena Dandi bukan urgent. Jadi terima kasih banyak nih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk Mas Martin, Mas Wawan, Bang Hamzah. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Mungkin akan Pelangi akan membuat diskusi-diskusi daring berikutnya. Bukunya jangan lupa di Pelangi Sastra juga ada dan juga di penerbit Anagram. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you semuanya. Terima kasih Doni. Terima kasih Ian. Amar, Ya, makasih Mas. ketemu lagi di line Zoom. Ya. Ya, menunggu ini diskusi selanjutnya Pelangi Sastra. Terima kasih Dian semuanya teman-teman. Sama-sama.